Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dia menjelaskan bagaimana tingkatan as-salafus saleh dalam qiyamul lail. Ada 7 tingkatan beliau sebutkan. Yang pertama, ada yang sholat malam penuh. Dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jadi dia sholat tarawih, ya udah. Dia sholat terus dan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Allahu Akbar jemaah. Anak nggak kebayang. Kita kadang-kala sholat 7 rakaat, 8 rakaat itu sudah kepingin ke toilet, kepingin ke kamar mandi. Kenapa? Karena memang kita makannya, minumnya banyak. Ketika berbuka, akhirnya mau nggak mau sedikit-sedikit kamar mandi, sedikit-sedikit ke toilet seperti itu. Yang kedua, mereka menghidupkan setengah malam. Antum bagi malam itu separuhnya mereka hidupkan. Yang ketiga, mereka menghidupkan sepertiga malam akhir. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim. Ahabbus salati ilallah azza wa jal salatu Dawud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail. Dia tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Dan dia bangun sepertiga malamnya. Wa yanamu sudusahu. Dan dia tidur di 1/6 terakhir. Itu salatnya Nabi Daud alaihi. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, kanu yaqumuna sudusal lail. Mereka menghidupkan 1/6-nya saja atau 1/5-nya saja. Yang kelima, mereka menghidupkan malam ya tidak beraturan. Pokoknya kalau bangun sholat, ngantuk tidur. Kan ada orang aduh capek tidur. Dia bangun, dia ambil wudhu lagi, dia sholat. Kalau dia ngantuk, dia tidur lagi. Ada yang modelnya seperti itu, menghidupkan malamnya. Yang keenam, mereka sholat 4 rakaat atau 2 rakaat saja. Dan yang ketujuh, mereka menghidupkan antara bainal isya'ain. Dia banyak sholat sunnah di antara sholat maghrib dan isya. Sambil nunggu sholat isya, dia sholat sunnah. Pokoknya sholat sunnah. Nanti di akhir malam dia habis sholat isya dia tidur. Di akhir malam dia sholat witir saja. Itu tingkatan yang terakhir yang disebut oleh Ibnul Jauzi. Dan tingkatan yang terakhir ini ya paling nggak buat orang yang memang nggak mampu jemaah. Antum ada orang-orang yang nggak bisa sholat malam. Ustaz, anak ini susah bangun malam. Ya udah, kalau antara maghrib isya kau sholat sunnah nggak apa-apa. Memang ada hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda ya. Bahkan disebut sholatul awabin, namun hadisnya itu lemah. Akan tetapi tidak membuat sholat sunnah di antara maghrib dan isya tidak boleh. Enggak, itu waktu sholat nggak apa-apa. Kalau jadi sholat sunnah mutlak di situ sambil menunggu sholat isya.